كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام وكان ذلك بحسب ما ينكسف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات وقد كره بعض العلماء أن أكثر من 4 أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويولد رضي العادات ويفتح أبواب الشهوات ولأمره وكذلك في حق أكثر الخلق لا سيما من يأكل في اليوم والليلة مرتين فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به والله أعلم بالصواب. خلاص. تم الكتاب. اقرأ. تم الكتاب أسرار. تم كتاب أسرار الصوم ومهماته وهو الكتاب السادس من ربع العبادات من كتب إحياء علوم الدين والله تعالى ماذا نقرأ محمود مشكور وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين يتلوه كتاب أسرار الحج ومهمته. Masya Allah, Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan sebagaimana selesainya kitab Asrarul Hajj, kita mendapatkan sir-sir daripada daripada Asrarul Shaum, mendapatkan sir-sir daripada puasa kita. Allah ya taqabbal jami' insyaallah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, wa idza dhaharat awqatul fadilah, maka apabila tampak itu waktu-waktu fadilah, fal kamal, maka yang sempurna adalah fi ayyafhamal insan, hendaknya manusia itu memahami makna daripada puasa. Kita ini puasa itu maknanya apa? Sebagian orang, umumnya orang, ya, makanya ada namanya puasa shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususul khusus. Puasa umum, ya, umumnya orang adalah mereka berpuasa cuma untuk menahan lapar dan haus, gak makan, gak minum, selesai. Ya. Tapi hal-hal dia maksiat sih enggak. Cuman karena menjadi terbiasa, ya, suatu kemaksiatan di luar bulan puasa menjadi kebiasaan, maka terbawa menjadi adat, akhirnya seperti enggak maksiat, padahal itu maksiat. Dia merasa dirinya enggak maksiat, padahal itu maksiat. Ya. Dia merasa bahwasannya maaf seperti pacaran itu dianggap biasa, padahal itu maksiat. Dia melihat orang perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat itu maksiat, tapi di bulan Ramadan ketika dia melihat seperti itu seperti biasa. Dia dusta, ghibah, gosip, namimah, ya, nyumpah palsu, itu dianggap sama dia itu seperti biasa. Sehingga ketika di bulan Ramadan itu hal yang sepele, hal yang biasa. Yang penting di bulan Ramadan, yang penting puasa itu tidak makan, tidak minum, itu anggapan dia. Ya. Padahal di balik itu manfaat daripada puasa luar biasa. Puasanya puasa khusus adalah puasanya orang yang dia puasa tidak makan tidak minum, plus ada nilai plusnya. Apa itu? Dia juga menjauhi daripada apa-apa yang membatalkan baik zahir ataupun batin. Maksiat juga ditinggal sama dia. Maksiatnya juga ditinggal. Padahal kan sudah dikatakan man lam yada' qaula zur wal amal bih wal amal bih wal jahl, dalam riwayat ditambah wal jahl, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk, amalan buruk dan kebodohannya. Kebodohan di sini kemaksiatannya.
Falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya keperluan dari hamba tersebut ketika hamba tadi meninggalkan makanannya dan minumannya. Puasanya maksudnya. Allah nggak perlu puasanya dia. Padahal puasa itu luar biasa, hadirin. Puasa itu luar biasa. Lalu ada yang namanya puasa khususul khusus. Puasanya orang yang khusus, sangat luar biasa. Yaitu tingkatannya dia tidak makan, tidak minum, tidak maksiat, plus pikirannya semuanya fokusnya lillahi ta'ala. Fokusnya adalah Allah, Allah, Allah. Ya. Maka itu kalau sudah sampai kepada puasa khususul khusus, maka dia sudah mencapai daripada tujuan puasa sehakikatnya. Hakikat tujuan puasa itu apa? Di sini katakan wa anna maksudahu, bahwasannya maksud tujuan daripada puasa itu tasfiyatul qalb, penyucian hati. Antum tahu kisah-kisahnya orang ya yang bisa begini mukasyafah ya, seperti contohnya itu banyak sholihin ya, orang-orang soleh itu ya, termasuk yang luar biasa itu saya dapat cerita itu ya, tentang Kiai Abdullah Sakhal. Kiai Abdullah Sakhal, abahnya Rafakhri Nyimut ya, Rakaror. Itu beliau itu Kiai Abdullah Sakhal itu suatu ketika diundang di acara. Ya biasanya kalau ada acara itu orang-orang yang sahibul bait, sahibul acara itu kan bikin masak-masakan. Yang masak-masak perempuan di Madura sana. Wah, terus bahas Kiai Abdullah Sakhal. Ini Kiai Abdullah Sakhal itu berapa bininya? Per istrinya berapa katanya? Wah, istrinya 4 kalau nggak salah. Wah, dibahas. Terus istrinya yang paling cantik yang mana? Ya jelas yang di Demangan katanya. Wah, bahas-bahas semuanya. Selesai pembahasan, malamnya acara. Itu kan masaknya siang atau sore gitu. Malamnya acara. Salah satu daripada yang hadir yang ngobrol-ngobrol masalah tentang Kiai Abdullah Sakhal ini ikut musafahah, ikut cium tangan, ikut salaman. Begitu salaman perempuan itu. Begitu salaman sama Kiai Abdullah Sakhal dibilang kalau duduk-duduk nggak usah bahas istrinya orang katanya. Dikasyuf. Ya, dikasyuf. Mukasyafah itu semuanya itu hasilnya kalau hati seseorang itu bersih. Hati seseorang itu dibahas sama Imam Al-Ghazali di babnya itu? Ya. Ajaibul Qalb apa itu? Bahwasanya hati seseorang itu kalau menjadi bersih, dia akan seperti cermin. Melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi yang melihat adalah hatinya. Nama yang penglihatan hati itu adalah basirah. Kalau ini basar, ini basirah. Nah, di situ juga dengan ada yang namanya firasat. Firasat itu di hati bukan di otak. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Kata baginda Nabi Muhammad, bertakwalah, hati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin. Sesungguhnya dia mukmin sejati. Sesungguhnya dia memandang dengan pandangan dengan cahayanya Allah. Ada satu orang sahabat jalan. Begitu jalan, nggak taunya matanya ini nggak sengaja melihat seorang perempuan yang bukan mahramnya. Dilihat. Ya. Lalu dia balik. Karena dia nggak sengaja melihat itu, dia masuk ke dalam masjid. Begitu masuk ke dalam masjid dilihat oleh Sayyidina Utsman. Kenapa aku melihat di matamu adalah adalah mata zina katanya. Di matamu ada perbuatan zina katanya. Kaget dia. Ya Amirul Mukminin katanya. Waktu itu jadi Amirul Mukminin. Dia Amirul Mukminin. Anazala wahyu ba'da Rasulullah. Apakah sudah turun wahyu setelah Rasulullah katanya. Kata Sayyidina Utsman, "La, bukan wahyu," katanya. "Laisa biwahyin walakin firasatul mu'min." Ini bukan wahyu, tapi ini adalah firasatnya seorang mukmin. Nah, orang mukmin itu kadang-kadang muncul firasat-firasat tersebut.
Nah, firasat-firasat itulah itu adalah gerakan hati yang sangat meyakinkan. Bukan fata morgana hati, bukan tipuan, ragu, bukan don, tapi ada keyakinan di situ muncul. Nah, itulah. Kalau enggak, seorang seperti kayak Abdullah Sakhal nggak mungkin ngomong sama perempuan di segitu banyaknya perempuan dan banyaknya kejadian, tiba-tiba ngomong dengan mengatakan jangan ngomong tentang istri orang katanya. Ngapain? Kan bisa ngomong masalah lain. Ya apa masakannya kurang garam, ya apa ini, ya apa itu. Ya. Tapi kok dibicarakannya itu. Kenapa? Karena itu muncul firasat keyakinan di dalam hatinya itu. Nah, itu munculnya gara-gara ada yang namanya kebersihan hati. Banyak kiai-kiai sepuh itu, Masya Allah, luar biasa. Ulama-ulama ya. Yang mereka itu memandang dengan pandangan hati ya. Ada satu orang datang kepada Imam Al-Haddad. Dia pengen tahu Imam Al-Haddad ini katanya buta, tapi kok karangan kitabnya banyak. Datang itu orang. Begitu datang itu orang bertamu kepada Imam Al-Haddad ya, disuguhi sama Imam Al-Haddad kopi. Lalu setelah itu Imam Al-Haddad ngomong, "Ayo fadhalu, silakan diminum kopinya." Begitu mau diminum, dia ngomong gini, "Hei, kamu jangan minum dulu," katanya. Ditunjuk orang tadi itu, "Kamu jangan minum dulu," katanya. Karena kaget dia dulu. "Kenapa ya Imam?" katanya. "Di kopimu itu ada lalatnya," katanya. Dilihat benar kopinya ada lalatnya, kaget dia. Dia yang melihat aja dia yang bisa melihat aja nggak kelihatan itu lalat. Imamul Haddad yang dalam keadaan makfuful basar, buta beliau, tapi tahu di kopinya itu ada lalat. Lalu Imamul Haddad juga mengatakan bahwasanya dunia ini seperti di tangan seorang waliullah seperti kekesat, seperti piring, seperti lepek ya, piring kecil itu. Ketika ada satu orang datang ngomong, "Ya Imam, saya cari onta saya nggak dapat. Tolong ya Imam, di mana onta saya ini?" Kata Imamul Haddad, sebentar. "Oh ya, ontamu ada di tempat ini disebut." Dicari bener. Penasaran kok bisa Imamul Haddad tahu? Kata Imamul Haddad, dunia itu di tangannya solehin, di tangannya para wali-wali Allah itu seperti lepek, seperti tempat itu. Yang dia tahu di mana tempat-tempatnya. Karena pandangannya adalah pandangan Allah. Tangannya adalah tangannya Allah. Makanya dikatakan wa yaduhu allati yabtashu biha wa rajulul ladzi yamshu biha wa 'ainul ladzi yandur biha. Pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, tangan yang memegang adalah tangannya Allah, kakinya yang berjalan adalah kakinya Allah. Apabila meminta la'utiyannah, kata Allah akan aku beri. Wala in ista'adani la'u'idannah, dan apabila dia meminta perlindungan dari aku lindungi, kata Allah SWT. Nah, itu semuanya hasilnya itu jiwa raga yang ada itu adalah sumbernya, pusatnya hati. Puasa tugasnya itu adalah membersihkan hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan wa anna maqsudahu ay maqsudus shaum taswiyatul qalb. Tujuannya puasa itu adalah kita di bulan Ramadan seperti ini. Tujuan kita itu adalah supaya kita membersihkan hati. Ya. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan man lam yada' qaula zur, gak ninggalkan omongan jelek, pakai perbuatan jelek, berarti apa? Allah nggak perlu dengan puasanya, karena tujuan puasanya nggak ada. Karena dia nggak dapat tujuan. Apa tujuan puasa? Membersihkan hati pertama. Kalau mau membersihkan hati, kok mulutnya ngomong kotor, mulutnya ngolok-ngolok, mulutnya menghina, mulutnya ganggu tetangga, perbuatannya tetap seperti itu, ganggu tetangga, perbuatannya nggak berubah, maksiat jalan terus, sholat ditinggalkan. Apalagi hak-haknya anak yatim diembat, pacaran jalan terus, maksiat itu tetap nongkrong, ngomongi orang dan lain sebagainya maksiatan. Maka apa? Allah tidak perlu puasanya, karena memang nggak ada tujuannya, nggak ada manfaatnya daripada puasa itu. Kata
Tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Itu tujuan puasa. Lalu apa? Tafrighul ham 'alillahi azza wa jal. Fokus kepada Allah. Oh, ini luar biasa hadirin. Ini luar biasa. Fokus kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu yang ini. Fokus sama Allah itu hanya Allah yang ada di dalam dirinya. Hanya Allah yang ada di dalam pandangannya. Orang yang kayak gini sukses dunia akhirat sudah. Makanya orang yang kayak gini nggak pernah susah. Kenapa doanya orang mazlum diijabah oleh Allah? Karena orang mazlum tidak melihat apapun yang bisa membantu dirinya, hanya Allah sendiri. Doanya orang mutor, apa mutor itu? Mutor itu yang terdesak. Nggak punya siapa-siapa lagi untuk menolong. Ketika dia angkat tangan berdoa, turun. Bas. Kenapa? Karena dia tidak melihat siapa-siapa kecuali Allah. Tafrighun ham. Fokusnya dia hanya untuk Allah. Konsentrasinya dia hanya untuk Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika disodori pedang itu, wahai Muhammad, siapa yang sekarang bisa menyelamatkanmu? Nabi Muhammad santai. Kenapa santai? Karena tidak ada lain kecuali Allah. Fokusnya Allah. 24 jam Allah. Kita ini kadang-kadang sholat aja nggak fokus kepada Allah, hilang khusyuknya. Allah. Begitu Nabi Muhammad ngomong, siapa dikatakan oleh anunya itu, siapa namanya yang itu, nyodori pedang kayak gitu. Ya Muhammad, siapa yang menolong engkau sekarang? Nabi Muhammad dengan santai ngomong, Allah. Santai Nabi Muhammad mengatakan Allah, gemeter. Pedangnya jatuh. Diambil sama Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu siapa sekarang yang nolong? Ini orang nggak kenal Allah. Nggak ada Allah di dalam kehidupannya. Nggak ada Allah di dalam hatinya. Siapa yang menolong kamu sekarang? Bingung dia jawabnya apa. Nah, makanya itu di zaman akhir zaman nanti itu ketika orang semuanya dalam keadaan banyak masalah, kesulitan, kesukaran, semuanya terus mentok semuanya. Tidak ada orang itu kecuali fokus di dalam hatinya Allah. Akhirnya ketika perang dengan pasukannya Dajjal, ketika perang dengan senjatanya apa? Zikir. Makan mereka apa? Zikir. Sehingga mereka ketika mengatakan Allah, kenyang. Allah kasih kenyang. Loh jangan heran, dulu-dulu itu sudah banyak yang seperti ini. Makanya saya ceritakan seorang yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Jazuli. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli ini yang ngarang apa? Dalailul Khairat. Beliau itu kalau misalnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, beliau nggak merasakan haus sama sekali. Ya, kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, makanya Dalailul Khairat itu namanya masyrab. Masyrab apa? Tempatnya minum. Karena di dalamnya banyak sholawat. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli itu ya kayak gitu. Kalau sholawat merasa kenyang, merasa hilang hausnya. Al-Imam Muhammad bin Husain Maula Aidid. Muhammad bin Ali Maula Aidid. Itu beliau itu kalau baca Al-Quran saja, itu terasa di mulutnya itu seperti ada madu yang keluar. Makanya beliau itu mengatakan kalau saya di bulan Ramadan siang-siang nggak baca Al-Quran. Kenapa? Karena saya takut setiap saya membaca Al-Quranul Karim itu kayak keluar madu di dalam mulutnya. Dan saya tidak merasakan lapar sama sekali. Makanya saya nggak mau. Tapi ketika malam hari, wah terus kenceng. Kalau kita kan malam, pagi, siang, sore nggak bocor. Ya, kalau bulan Ramadan jangan sampai gitu. Ya. Di luar bulan Ramadan kesempatan untuk membaca Al-Quran karena dalam Al-Quran itu segalanya ada di dalamnya. Mau minta ini, itu, amalkan niat membaca Al-Quranul Karim dengan amalan niat-niat itu insya Allah kabul. Nah itu tafrighul ham, benar-benar mengosongkan keinginan kecuali kepada Allah, fokus kepada Allah. Al-ham itu pikiran.
semangat, himmah. Nah, itu semuanya munculnya dari tujuan puasa. Fokus kepada Allah. Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan engkau yakin dengan ijabah Allah. Yakin itu muncul setelah kita fokus. Yakin itu muncul ketika kita fokus. Bagi ketika fokus, wah, kan banyak ayat-ayatnya itu banyak. Apa dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Kisahnya satu orang ketika terdesak dia mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Getar kabeh ke langit-langit ini. Dengan ucapan ya arhamar rahimin. Sampai akhirnya malaikat langit yang ketiga, ya. Malaikat yang ketiga, langit ketiga itu mengatakan, "Ya Rabb, izinkan saya turun untuk menolong hamba tersebut." Ini hamba dirampok. Enggak punya apa-apa lagi. Perjalanan dirampok, nggak punya apa-apa. Dia mengatakan, ya sebentar, saya mau sholat dulu. Sholat apa? Ya, sholat 2 rakaat. Ya silakan. Ini mau dipenggal ini sudah. Barangnya dirampok. Selesai sholat dia mengatakan, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin sekali, goyang langit. Kedua kali goyang lagi, ketiga kali goyang. Malaikat yang langit ketiga ngomong, ya Rabb, izinkan saya untuk turun untuk menolong orang tersebut. Karena dia mengatakan ya arhamar rahimin. Turun itu malaikat, orang tadi itu begitu doa, selesai doa ngangkat kepalanya, perampoknya yang kepenggal. Ini penggal malaikat. Luar biasa. Oh, kenapa seperti itu ya arhamar rahimin? Karena dia fokus pada Allah. Dulu itu saya ketika saya masih dulu waktu masih hidupnya daripada almarhum kakek kita Habib Muhammad bin Zain itu, beliau itu selalu mengatakan, beliau itu masya Allah doanya mustajab. Antum kalau mau cari tahu, tanya sama orang-orang yang pernah ketemu sama beliau, yang pernah duduk sama ketemu sama beliau. Itu beliau itu sampai disebut sama Habib Soleh Tanggul wakilnya. Ada satu orang dari Gresik, beliau dulu di Gresik masa mudanya, ke Tanggul, terus ditanya, loh kamu dari mana? Dari Gresik. Ngapain kamu jauh-jauh sampai ke Tanggul? Di Surabaya ada, di Gresik itu ada wakil saya. Siapa? Muhammad bin Zain katanya. Beliau itu saya nggak tanya, cuman beliau itu pernah ngomong kayak gini. Ya Hasan katanya, ngomong sama saya. Ya. Kalau ini sama ini jadi satu, angkat tangan, gopul. Pikiran, lisan sama hati jadi satu, angkat tangan doa, iku langsung sam. Ngomong gitu. Iku langsung kontan. Iku kontan toko pangeran gitu. Kontan. Waduh, luar biasa ya. Ternyata semakin perjalanan waktu baca ini, baca itu ternyata benar. Lah untuk membantu itu semuanya adalah kita ada riyadhahnya. Apa itu? Puasa. Ini Imam Ghazali ini bukan cuman cerita mensifatkan, enggak, tapi Al-Imam Al-Ghazali itu ngalami. Dan Imam Ghazali mengatakan wa maksud puasa itu tasfiyatul qalb, berseni hati. Terus apa? Wa tafrighul ham lillahi azza wajalla. Dan juga untuk supaya pikiran, semangat semuanya itu adalah kosong hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fokus sama Allah. Fokus kepada Allah. Wal faqih bidaqaiqil batin, orang yang memahami faqih, orang yang memahami dengan daqaiqil batin, kelembutan-kelembutan, hal-hal yang terperinci daripada suatu batin. Yandur ila ahwalihi, akan melihat kepada keadaannya. Faqad yaqtadi haluhu dawamas shaum. Dan terkadang keadaannya itu membawa untuk supaya dia selalu berpuasa. Waqad yaqtadi dawamal fitr. Dan juga terkadang untuk membawa kepada seringnya dia untuk tidak berpuasa.
Siapa yang kayak gini itu orang yang faqih. Orang yang faqih. Makanya ada teman kita, satu orang teman kita itu, ya, beliau kawan kita itu suatu ketika membaca kitab, mengikuti madras di Gubbatul Aidrus, di satu tempat namanya Gubbah Al-Aidrus, Gubbah Abdullah bin Syekh Al-Aidrus itu ya, di Tarim. Itu sore, itu kurang lebih sampai sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib. 5 menit, 10 menit lah sebelum maghrib itu minuman dan makanan dikeluarkan. Posisinya itu hari Senin, setiap hari Senin. Hadir ini orang, hadir. Begitu selesai, teman saya ini selesai selesai pengajian itu, dikasih makanan, minuman itu, dia nggak makan. Dilihat sama Habib Mastur namanya. Habib Mastur ini sepuh, orang sepuhnya di situ. Dan beliau ini kadang-kadang seneng guyon, kadang-kadang ngamuan. Ya. Tapi ngamuk, begitu ngamuk saya hilang guyon lagi. Wajib ini Habib ini ajib orangnya. Asik, orang itu aneh, unik ya. Nah, teman saya dilihat makanan. Kenapa nggak dimakan? Kata dia, som ya Habib. Nggak pakai som, makan sekarang. Awas kalau makan. Ayo makan. Bingung deh. Kurang 5 menit, 10 menit lagi ini adzan maghrib. Terus nahan sampai dari pagi-pagi disuruh makan. Mau nggak mau? Dimakan mau nggak mau. Kata thalibul ilm nggak boleh banyak puasa katanya. Santri itu nggak laki-laki poso. Akhirnya malas belajar, malas taklim, malas murojaah, malas. Ya, ente kalau mau ente waktunya sendiri nanti khusus katanya. Baru ente puasa. Ya. Tapi ya gimana lagi? Yang nyuruh seorang alim, wali, semua tidak mau. Ya. Imam Al-Haddad kayak gitu juga. Ada satu orang datang ke Imam Al-Haddad, disukui sama Imam Al-Haddad. Dia mengatakan, ana sha'im ya Habib, qul walakal ajr. Makan, nanti kamu dapat pahalanya sudah. Kata dia, enggak ya Habib. Makan, nanti dapat pahala sudah seminggu katanya. InsyaAllah dapat pahala seperti seminggu. Enggak ya Habib. Sebulan enggak ya Habib. Setahun enggak. Ya sudah, jangan dimakan, kamu enggak dapat pahala. Loh, apa maksudnya di situ? Ternyata orang tersebut ya, dinilai bahwasannya dia berpuasanya ala nafs, karena hawa nafsunya saja. Karena hawa nafsu. Makanya di sini dikatakan wal faqih, orang yang paham. Orang yang paham bidagaikil batin, tentang dagaik, hal-hal yang lembut daripada suatu batin yang tersembunyi, itu dia bisa melihat tentang keadaannya dia sendiri. Kadang dia harus puasa, kadang dia harus mokel, atau dia harus futur, ya nggak puasa. Rasulullah SAW kan gitu, datang, ya Aisyah ada makanan, nggak ada, ya sudah saya puasa. Ya. Begitu datang ke tempat yang lain, ya Rasul, wahai Aisyah, di waktu yang lain, ya Aisyah ada makanan, ada, ya sudah makan. Enak hidupnya itu. Dan Rasulullah SAW siapa yang lebih paham daripada baginda Nabi Muhammad? Ya ada. Waqad yaqtadil masjidil iftar bisawm. Dan terkadang bisa menggabungkan antara puasa dengan tidak puasa, puasa tidak puasa. Loh, ini artinya apa? Ini artinya orang itu bisa memahami dirinya. Atau lihat, subhanallah, yang kita pelajari daripada guru kita Habib Umar. Beliau kadang puasa, tapi ketika ada undangan, datang ke undangan seseorang, nggak taunya orangnya itu sudah nyiapkan barang. Ya. Saya sendiri, jangankan Habib Umar, saya sendiri kadang-kadang ketika di undangan, ya, itu yang undang saya itu cari tahu Habib ini senangannya apa. Loh, ini nyata. Ya. Saya makan saya kadang-kadang tak lem panganan iki dadine iki terus. Saya pernah diundang makan sama satu orang. Lama saya enggak makan nasi pindang.
Ini kalau ada Jamal tahu Jamal ini. Kalau ada Jamal tahu Jamal. Makan pindang. Karena saya lama nggak makan pindang, di situ ada pindang, makanan itu sama daun kelor. Ini kayak kuah itu ya. Ini cerita panganan ini aku tuh ngilor. Itu. Saya ngeliat seperti itu makanan, enak nasinya nasi jagung. Di Kalimantan ini makan saya. Mbok sing delok apa ndak wonge. Saya ngundang ini. Saya makan, seneng. Orang jarang ketemu kayak gini, makan. Beb, seadanya Beb. Oh, luar biasa ini saya bilang. Oh, senang, girang, senang kan ya? Tuan rumahnya senang sudah. Saya makan. Habis saya lagi, saya nambah itu bisa 2-3 kali. Setelah itu selesai makan, alhamdulillah saya pulang. Tuan rumahnya ngomong sama orang-orang lain. Habib senang makan pindang. Akhirnya saya diundang dengan orang-orang yang kenal daerah situ itu. Akhirnya saya banyakan makan pindang. Lah kemarin diundang ke Madura, saya ngajak salah satu orang. Nggak saya sebut. Kalau sebut jadinya takut jadi hibah. Padahal ya sebenarnya nggak hibah itu. Ya. Orang itu yang undang saya adalah orang Kalimantan tapi di Madura. Dapat info Habib Hasan senang makan pindang. Kau awas gak ada pindang terus apa? Ayo. Oh wes. Yang makanan kambing hilang, iki hilang, iwae cuman pindang. Salah satu yang sama Sita rombongan ini ngomong, lu makanan ini kucing gitu. Hus. Ada di Jamal tahu ceritanya. Ya itu. Ya. Tahu keadaan lah. Kalau orang itu tahu keadaan. Nah Habib Umar itu diundang. Orangnya nyiapkan makanan. Kadang-kadang orang itu memaksakan supaya menyenangkan orang yang tamunya, apalagi tamunya seperti Habib Umar. Dalam keadaan Habib Umar puasa. Dimakan sama Habib Umar. Lihat orang lu, nggak poso Habib Umar kok nggak harus makan. Ya terkadang Habib Umar itu diundang, ya, sama satu orang dikasih minuman, minum. Oh masya Allah ya, minum. Tapi nggak diminum gitu, nggak. Cuma bibirnya itu disentuhkan dipegang ke gelas gitu ya, gelasnya. Ini nggak ada nih, terus ambil. Kalau misalnya ada, dibersihkan. Ya. Yang lain lihat, sama Habib Umar, kasih sebelah, diminum sama yang lainnya. Entek minuman itu, selesai, alhamdulillah. Orang tuan rumah yang lihat, Habib Umar minum dulu. Kadang-kadang makan itu Habib Umar makannya minta orang banyak gitu ya, 1 nampan, 2-3 orang gitu. Itu Habib Umar makan itu cuma nasinya diecek-ecek ini. Seakan-akan dimakan, tapi ngobrol. Tuan rumahnya nggak fokus, nggak ketok. Tapi yang orang yang ngelihat Habib Umar terus itu tahu. Antum mungkin tahu videonya Habib Umar bahkan saya ada orang disuap, datang lagi suap. Itu mungkin Habib Umar dalam keadaan puasa. Jadi nggak dimakan tapi dianu. Nanti tamunya ngeliat, piringnya Habib Umar sudah kalong. Padahal itu suka dingin-dingin aja, disurung-surung. Loh itu apa? Itu yang ini. Kadang perlu puasa, kadang perlu ini. Ya, ada waktunya puasa, ada waktunya nanti puasa itu batal. Ada waktunya padahal dia nggak niat puasa, tapi kemudian tiba-tiba dia berpuasa seperti orang bangun-bangun delok jam piro, jam 10, la ilaha illallah, takai. Ada makanan masakan nggak ada, ya wis tak poso. Itu puasa jadinya. Loh itu orang yang pintar itu kayak gitu. Akhirnya hidupnya jadi mudah. Hidupnya jadi enak. Ya itu yang dikatakan salah Gus Dur ngono ae kok repot. Ya. Saya kadang-kadang delok ada orang yang anti Gus Dur, ada orang yang pro Gus Dur dan lain sebagainya. Kalau saya ini termasuk orang yang mengambil kebaikan. Khud masofa wa da'il qadar. Nek sing elek tinggal, jelas elek tinggal, yang bagus-bagus ambil, selesai. Ya. Saya lihat, ya benar. Jadikan prinsip, jadi orang itu nggak merepotkan dirinya sendiri. Ya.
Ngono wae kok repot. Iya bener. Enggak digawe soro. Yasiru wala tu'asiru, itu hadis Nabi Muhammad. Buat mudah, jangan dibuat susah, jangan dibuat sulit. Hakadha. Kemudian faida fahimal makna, kalau memahami makna daripada puasa, wa tahaqqaqa haddahu, dan jelas nyata had itu apa, batasan puasanya, fi suluk tariqil akhirah bi muraqabatil qalb, di dalam jalannya mencapai jalannya akhirat itu dengan muraqabatil qalb, dengan memperhatikan hati. Lam yakhfa alaihi salahu qalbi, maka tidak akan tersembunyi yang artinya kebaikan hatinya. Salahul qalb, salahul qalb itu soro, bisa diatur itu dengan puasa, bangun malam, tombok hati ku 5 perkara itu loh. Obat hati itu ada 5, tapi dilakukan dengan benar-benar. Membaca Al-Quran dengan maknanya, loh itu semuanya ada di dalam bulan puasa loh. Itu semuanya ada di bulan puasa. Tombok hati 5 perkara itu semuanya ada di dalam puasa, bulan Ramadan. Saya mau tanya, membaca Quran dan maknanya, paling banyak orang baca Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Terus apa namanya? Weteng luwe Ramadan, poso. Tapi ya nek bukane ndak balas dendam wae pokoknya ya. Terus yang ketiga apa? Zikir wengi lakonono. Apa zikirnya? Zikirnya lakukan. Zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, doa zikir dan malam. Kemudian apa lagi? Wong kang soleh kumpulono. Lah kita terawih itu yang kumpul wong sapa? Tidak wong soleh. Hah? Terus satu lagi apa? Salat malam lakukanlah. Iya, salat malam lakukanlah. Qiyamul lail. Sing qiyamul lail, sing gak qiyamul lail mangan wengi lakonono. Akhirnya makan gara-gara sahur lupa, itu waktunya sahur itu waktu mustajab. Waktu mustajab, kalau bisa makan sahur sambil bismillah. Ya Rabbi Allah suki bismillah. Ya Rabbi suki. Ya. Hal min talibi hajat fa'ati hajata, siapa yang mau minta punya hajat saya kabulkan hajatnya. Allah yang mengatakan seperti itu dalam hadis qudsi ini. Riwayat dalam kitab Taurat atau Zabur. Itu sudah jelas-jelas. Dan ucapan itu adalah doa. Wadzalika la yujibu tartiban mustamirran, dan itu tidak memerlukan tertib, harus tertib puasa-puasa itu. Ada waktu-waktu fadilah yang enggak perlu tertib. Oleh karena itu diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai dikatakan beliau SAW yasum hatta yuqal, beliau itu puasa sampai orang melihat puasa itu dipikir Rasulullah SAW enggak pernah buka, enggak pernah batal puasanya, puasa terus. Tapi terkadang Rasulullah SAW itu fitr, tidak puasa, sampai orang mengira ini nggak tahu puasa Rasulullah. Sampai seperti itu. Kenapa? Tahu. Dan itu keajaibannya Rasulullah. Itu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad, keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Wa yanam hatta yuqal la yaqum. Rasulullah SAW bangun qiyamul lail sampai tidur, sampai dipikir tidak bangun lail. Rasulullah SAW sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib loh qiyamul lail itu untuk Rasulullah. Ya ayyuhal mudzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah bagi Rasulullah SAW, wajib Rasulullah SAW qiyamul lail. Enggak boleh ninggal qiyamul lail, wajib hukumnya untuk Rasulullah. Tapi qiyamul lail baginda Nabi Muhammad selesai qiyamul lail sebelum subuh kurang berapa menit istirahat. Tidur. Baginda Nabi Muhammad. Perbedaan tidurnya baginda Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu tidur gini ya. Kiblatnya mana? Sana ya. Ini Rasulullah SAW. Kadang-kadang gini. Itu kalau tidurnya lama. Tapi baginda Nabi Muhammad kalau tidurnya mau qiyamul lail, setelah qiyamul lail nunggu adzan subuh, tidurnya Rasulullah SAW gini. Tangannya diginikan. Kalau tadi tangannya diselonjorkan gitu. Tapi ini gini. Ya badannya selonjor. Itu berarti tidurnya sempit, tidurnya kecil, tidurnya pendek Rasulullah SAW.
Nanti baru datang Bilal sholat. Allahu Akbar, adzan subuh. Setelah adzan subuh Bilal itu mendekati tabirnya itu. Jadi antara masjid dengan rumahnya Rasulullah SAW itu ada tirai, ya, ada pintu gitu. Jadi Bilal itu mendekati sambil mengatakan, ya Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah, as-salata ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Bangun Rasulullah SAW, bangun, kemudian baru zikir-zikir, salat qobliyah atau salat al-fajr dan lain sebagainya. Itu baginda Nabi Muhammad. Wa kana dzalika bihasabi ma yankashifu lahu binuril nubuwah. Dan itu semuanya terbuka untuk baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memahaminya itu dengan nurun nubuwah, cahaya kenabian, minal qiyam bihuquqil awqat, yang mengenalkan dengan nur nubuwah tersebut Rasulullah SAW mengetahui tentang hak-haknya waktu. Hak waktu punya hak, malam haknya istirahat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Waktu haknya waktu kan Allah sudah menjelaskan itu. Siang itu kerja, pagi itu, malam itu istirahat, libasa. Maksudnya libas apa? Testur, nanti menutupi diri di dalam rumah. Cuma betul. Ya, itu kemarin sudah di-share itu. Niat-niat keluar, niat-niat di dalam rumah itu. Waqad kariha ba'dul ulama, sebagian ulama memakruhkan untuk seseorang mualah terus-menerus iftar, tidak berpuasa aktsar min arba'ati ayyam, lebih daripada 4 hari. Senin poso, Rebu, Kamis, Senin puasa, Selasa, Rebu, Kamis puasa lagi. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin puasa. Jadi maksudnya apa? Bahwa puasa Senin Kamis katanya. Jangan sampai 4 hari berturut-turut, hari kelimanya nggak puasa. Puasalah katanya. Makruh kata para ulama, qad kariha, benci, nggak mau, nggak suka sebagian daripada ulama untuk seseorang berkesinambungan terus-menerus iftar, membatalkan puasanya atau tidak berpuasa aktsar min arba'ati ayyam, lebih daripada 4 hari. Takdiran biyaumil id wa ayyam tasyrik. Dengan mengkira-kirakan 4 hari itu Idul Adha dan ayam tasyrik yang 3, berarti 4. Wa dzakaru anna dzalika yuqasul qalb. Sebagian ulama mengatakan itu mengkeraskan hati. Kalau orang enggak puasa 4 hari itu mengkeraskan hati. Wa yuwallid radi al-adat, dan bisa melahirkan kebiasaan yang buruk. Wa yaftah abwabu syahwat, dan bisa membuka pintu syahwat. Wala umri huwa kadzalika fi haqqi aktsaril khalq. Dan ini ali umri ini seperti kesumpah ya. Dan demi umurku, huwa kadzalika fi haqqi aktsaril khalq, dan itulah yang terjadi di kebanyakan makhluk. La siyama may ya'kul fil yawm wal laila marratain, terutama bagi orang yang makan sehari 2 kali. Repot ini. Orang makan sehari 2 kali itu dibilang mengeraskan hati loh. Sama siapa? Sama Imam Ghazali. Oh, nek kita orang enggak sarapan, enggak luar biasa, pikiran macam-macam. Kok asam lambungku kumat. Kok aku ngene, kok aku ngono, sehari itu padahal 3 kali itu. Ya Allah, kita ini wajib syukur loh sudah. Ya, wajib bersyukur. Kadang-kadang rasa syukur kita ini kalah sama orang-orang non muslim. Kita ini kalau makan aja lupa doa kadang-kadang. Cuman mentok paling akeh bismillahirrahmanirrahim. Mentok lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu, atau wazid lana khairan minhu. Atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mentok segitu. Tapi kalau orang-orang Nasrani itu loh, saya lihat ya. Itu kadang-kadang doanya itu, wahai Tuhan, saya berterima kasih kepada Engkau yang telah memberikan saya makan, yang memberikan saya makanan daging ini, sebut IKB. Dan saya berterima kasih juga kepada para petani yang sudah menanam ini dan menjaga ini sehingga menjadi beras dan padi yang sudah saya makan. Begitu juga peternak yang sudah melihara ayam ini juga ngono. Ini doa bersyukurnya, makanya soge-soge rek. Akhirnya wong Nasrani ki lho soge-soge.
Loh kenapa? Belum makan aja bersyukurnya kayak gitu. Anaknya apa mangan? Hei, doa katanya. Elok doa. Kita orang. Bismillah wis. Bismillah sih kata wis. Nah itu luar biasa. Fahada ma'auratna dzikrahu, dan ini yang saya sampaikan dzikrahu yang sudah saya sebut-sebutkan min tartibis shaum wal mutatawwi bih, adalah tertib-tertib susunan-susunan orang yang berpuasa dengan sukarela ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui yang terbaik dan yang benar. Telah sempurna kitab Asrar puasa dan muhimmatnya dan kepentingan-kepentingan puasa, dan ini adalah kitab yang ke-6 daripada seperempat pembahasan ibadah dari kitab Ihya Ulumuddin. Allah Ta'ala mahmudun mashkur, adalah Allah yang sesungguhnya Allah yang maha terpuji dan maha tersyukuri. Sallallahu alaihi wasallam, salat serta salam Allah Subhanahu wa taala kepada sebaik-baik makhluknya baginda Nabi Muhammad serta keluarganya yang baik-baik atau tahirin yang suci, wa sahbihi dan para sahabatnya ajmain seluruhnya, dan akan diikuti dengan kitab Asrarul Hajj, rahasia-rahasia haji, wa muhimmatihi dan kepentingan haji. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kabulkan puasa kita. Mudah-mudahan kita dapat intisari daripada puasa kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat rahasia daripada puasa kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan untuk kita apa yang telah dikaruniakan untuk baginda Nabi Muhammad, untuk para salihin, para aulia-aulianya daripada puasa-puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita, amal-amal hak-hak Ramadan kita sebagaimana apa yang telah diminta oleh Allah dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah ila ruhul hajj. Ali Hasan bin Haji Dagir, Haji Naimah bin Haji Santor, Haji Maidra bin Haji Kamus, Haji Sumi, Haji Sima bin Haji Haji Sa'am, Haji Munajar, Haji Bagir, Haji Abdul Rahab, Haji Nasuha bin Muhammad Tayyan, Muhatib bin Marsam, Pak Marsam, Pak Amin Jawah, Nabi Abdul Manayar, Muhatib bin Marhatib, Rasulullah walidina walidikum Muhammadin Muhammadikum Muhammadil muslimin ajmain Allah yarhamhum wa idarajatil jannah kata matbadi Allah hasanatu muhfadun wa jannatun barat wa asman wa ma'lum fi darajat al-akhir al-Fatihah. Al-Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل عدو يا علما نهضى بالخير ولقوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب مصابيح الغرر الله اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Antum tentukan kitabnya apa, pembahasannya apa untuk pertemuan selanjutnya, nanti kabari saya ya. Untuk sementara ini yang masuk di saya tentang Adabul Ma'isyah. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang itu kan ini rembuk apa masih pendapat? Oh iya, itu kan anak cuman usulan aja. Nanti sisanya antum. Bisa dibuat apa? Kasih gambaran tentang apa? Biar anak-anak punya pandangan atau isi tentang kita pada bermasalah akhlak nubuwah. Kalau akhlak nubuwah kan jelas sudah. Ya. Bismillah. Kalau misalnya memang ada Aisyah seperti itu, kalau enggak, ini coba majelis seperti ini coba pesantren gitu ya. Coba pesantren majelis seperti ini mulai dari awal Ihya sampai akhir Ihya dibahas. Cuma kalau ketemu Ramadan jadi ya sudah. Akhirnya tahun-tahunan.
Kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca di tempel itu yang nggak pernah libur kecuali mungkin kalau kalau Lebaran saja sampai sekarang itu 15 tahun sampai sekarang. Ya, 15 tahun. Saya durung hatam kok sik babu taubah. Tapi insyaallah pelan-pelan kita ambil berkahnya daripada Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika